Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Semoga Allah paring kemudahan semua urusan kita dan diberkahi hidup kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ingkang nomor 12. Ya. Wa an Abi Hurairah, lan diceritakan saking Abi Hurairah, bersumber dari sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi matur, tahuru ina'i ahadikum, utawi sucine wadah, salah siji saking sira kabeh, idza walagha, tatkalane dilat fihi ing dalem wadah opo al-kalbu, anjing, asu, iku ayyarsila yento basuh sapa wong hu ing wadah sab'a marratin ing 7 pira-pira ambalan. Ulahunna utawi kang kawitan saking 7 iku biturabi kelawan debu. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Wa fi lafdzin, wa fi lan iku ing dalem lafat lahu kedue Muslim. Fal yurikhu, lafat fal yurikhu. Walid Tirmidzi dan kedue Imam Tirmidzi, ukhrahunna, lafat ukhrahunna au ulahunna, atau lafat au ulahunna. Wa an Abi Hurairah, hadis saking Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum, bagaimana cara menyucikan tempat idza walagha fihi al-kalbu, jika tempat kita itu dijilati oleh anjing. Ya. Jadi ada tempat tempayan begitu, kemudian anjing itu menjilati tempat tempayan itu, atau airnya diminum oleh anjing tersebut. Ayyagsilahu sab'a marratin, dengan cara membasuh dengan 7 kali basuhan. Ulahunna biturabi, yang pertama dengan menggunakan debu. Jadi 7 kali itu yang pertama dengan debu. Debu dicampur dengan air, terus digosok-gosok di tempat yang terkena jilatan anjing itu. Kemudian
menurut Muslim lagi dengan lafadz yang lain, falyurikhu, maka buanglah air itu, tumpahkanlah air itu. Walid Tirmidzi dan menurut Tirmidzi, ukhrahunna, yang terakhir dari 7 itu dengan turab, dengan debu. Au ulahunna, atau boleh jadi yang pertama sebelum pakai air dengan debu. Artinya pilihan. Nah, hadirin jamaah ini menunjukkan bahwa, hadis ini menunjukkan bahwa anjing itu punya najis. Najis yang beda dengan najis-najis yang lain. Kalau najis yang lain, ya sekedar dihilangkan ainun najasahnya, terus kemudian disiram dengan air yang suci, mensucikan. Tapi kalau anjing menurut hadis ini harus disucikan dengan 7 kali sucian. Yang salah satu 7 kali itu menggunakan debu. Boleh debu yang dicampur dengan air itu ditaruh di awal, boleh menurut hadis ini. Atau boleh juga ditaruh di akhir, jadi bilasan yang ke-8 itu pakai debu. Ini menunjukkan bahwa najis anjing itu najis yang berat. Nah, dalam fikih disebutkan anjing itu, jilatan anjing itu termasuk najis yang berat, sehingga harus dengan menggunakan 7 kali basuhan. Nah, menurut Imam Muslim, air yang sudah kenah tadi itu ya dibuang saja, karena sudah mengandung najis yang berat juga. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, ini secara zahir hadis, ya yang najis itu ya cuma jilatannya itu tadi. Tapi kemudian berkembang kepada, ya sudah pokoknya kena asu berarti ya najis kabeh. Termasuk kena badannya, kena apanya lagi, kena kakinya bisa jadi. Kenapa? Karena semua yang ada pada anjing itu berarti najis mughalladhah. Kemudian, kok bisa Pak, badannya itu kan gak kena jilatannya. Lah nek dilatih napa? Nek kucing lah dilatih awake ya, napa? Nek adus itu kan didilat-dilat ngono ya. Jadi ya sama saja semuanya najis. Lho nek itu Pak, anjing peliharaan sing wayu-wayu ngono kan enten, anjing sing ayu niku ya. Anjing sing ayu ketok dibajui terus kemudian apa itu. Ya sama saja kan bagian daripada anjing itu juga ya. Sehingga semuanya dihukumi itu. Loh, kalau begitu apa enggak boleh memelihara anjing? Boleh juga, tetapi harus ini beda konteksnya. Boleh memelihara anjing untuk apa? Untuk menjaga rumah, tetapi najisnya yang harus dijaga agar kita terhindar dari kena najis itu. Kalau kena, maka ya itu tadi. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu, ya napa wau? Dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan, ditaruh di mana debunya tadi itu? Di awal boleh atau di akhir. Konon katanya, lupa apa ndak cukup dengan deterjen, dengan sabun. Nah, jadi ada yang meneliti ternyata najisnya anjing itu memang tidak bisa bersih kecuali dengan debu itu. Untuk menetralisir kandungan-kandungan dari jilatan anjing itu dengan debu itu. Berarti sudah luar biasa. Zaman itu sudah memahami zat-zat yang ada di jilatan anjing itu. Wan Abi Qatadah. Hadis berikutnya nomor 13. Wan Abi Qatadah lan diceritakan saking Abi Qatadah
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqal fil hirrati ing dalam masalah kucing innaha setuhune kucing iku laisat ora ono apa hirroh kucing binajasin iku binajasin najis. Innama hiya angin pestine kucing iku minat tawafina setengah saking hewan-hewan sing nglibet sing muteri alaikum ing atase sira kabeh. Wa an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol fil hirrah. Ini berbicara tentang kucing. Kucing kali anjing niku rada beda-beda didik ngoten iki ya. Kucing kali anjing. Tetapi beda hukumnya. Sehingga ada orang tak padha isi kucing karo anjing. Wong beda melete ya. Nek kucing kan arang melet, nek anjing melet terus ya. Melet terus. Enten sing anjing cilik niku gak patek melet, Pak, rada koyo kucing dede. Lah terus bagaimana, Pak, dengan ini kucing sing kawin karo anjing, berarti setengah kucing setengah anjing. Kalau setengah kucing setengah anjing itu hukumnya sama dengan anjing. Innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak ada najis pada kucing. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu hidup bersama kita, yang gelibet bersama kita. Ini hadis ini asbabul wurudnya, sebab-sebab turunnya itu adalah ketika Abu Qatadah itu tahu ada kucing yang kehausan, kemudian kucing itu jilat-jilat minum di tempat air yang digunakan oleh Abu Qatadah untuk wudhu. Air itu digunakan untuk wudhu oleh Abu Qatadah, terus dijilati oleh anjing itu. Nah, kemudian agar tidak agar bisa minum dengan enak, ya, akhirnya air itu diilino gitu, biar kucing itu bisa jilati dengan nyaman. Kemudian sahabat-sahabat Abu Qatadah itu mengingatkan, hei Abu Qatadah, gak najis ta iku. Jare arek saiki gak bahaya ta. Kucing menjilati air itu. Nah, kemudian Abu Qatadah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa Nabi itu pernah menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada najis pada kucing itu. Tidak ada najis pada kucing itu. Sehingga tidak apa-apa dijilati oleh anjing, oleh kucing. Kucing ini kan napa niku senengane kan dilatih kita. Jadi kalau kita dijilati kucing itu aman-aman saja. Tapi kalau dijilati oleh anjing najis. Nah, dari hadis ini pun kita tahu bahwa secara dohir itu berarti ya suci semua kalau gitu. Ada yang mengatakan termasuk ininya kotorannya suci. Ya enggak ya. Ini hanya terbatas pada apa? Pada jilatan kucing itu. Berarti air liurnya kucing itu tidak mengandung najis, ya, tidak mengandung najis. Lah, terus ininya Pak, kotorannya, terus pipisannya, terus beraannya, apakah termasuk najis? Ya tetap najis. Ya. Walaupun ada orang, Lewis ini ngomong suci ini kan laisat binajasin, tidak ada najis. Ya. Ini secara umum berarti kan suci semua Pak. Ini hadis ini turun itu berkenaan dengan kucing yang menjilati air yang digunakan untuk wudhu. Ya. Bukan termasuk kotorannya. Kalau kotorannya secara umum maka najis. Itu tentang kucing. Bismillahirrahmanirrahim, hadis nomor 14.
Wa an Anas bin Malik, diceritakan saking sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk sahabat Nabi yang meninggal paling akhir ya, Anas bin Malik. Meninggalnya di Madinah. Ada yang mengatakan di Kufah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol Ja'a a'rabiyun ja'a wustaqqa sapa al-a'rabiyun, orang Arab Badui, orang Arab dari pelosok desa. Fabala nuli pipis sapa a'rabi fi ta'ifatil masjidi ing dalem sudut masjid. Fazajarahu annasu, fazajarahu mongko getak sapa annasu, fazajarahu mongko getakhu ing a'rabi sapa annasu menungso. Fanaha mongko nyegah hum ing wong sing getak-getak mau sapa annabi sallallahu alaihi wasallam nabi. Falamma qadha mongko nalikane wis mari buang falamma qadha mongko nalikane wis mari baulahu ing nguyune Arab mau amaro merintah sapa nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin kelawan sak ember min main saking banyu fauhriqa mongko den tuangaken alaihi ing atase baul. Jadi ini diceritakan di masjidnya Nabi itu, ya, di masjidnya Nabi itu tiba-tiba ada orang Arab pelosok. Ini menurut cerita namanya Dzuhuwaisirin, ya, Dzuhuwaisirin dari Yaman, orang Yaman. Ya. Ujuk-ujuk mlebu nang Masjid Al Hidayah, nok pojok kono nguyu, ya. Masjid diuyui. Ya. Sampun bayangaken Masjid Siwalan ya. Nang Siwalan gini ya bau nemen. Tapi zaman Masjid Nabi niku lantai ini saking napa? Nggih napa niki? Lantai niki pasir niku ya, pasir. Jadi diuyui ya langsung resep ngoten niki. Lan nang kene ya lumayan ya. Nek sakniki masjid-masjid pakai keramik, pakai napa? Granit, yen delewer ngoten ya. Ini. Jadi ada orang Arab yang memang perilakunya orang ini tidak baik. Masuk ke masjid tiba-tiba langsung nguyui masjid. Lah, melihat begitu itu ya manusiawi, ini pelajaran bagi kita. Fazajarahu annasu, manusia yang ada di sekitar situ itu langsung nyentak. Wih, masjid kok nuyui, penghinaan, pelecehan terhadap agama. Kayak sampai sekarang ya, sampai sekarang ada orang yang keras, ada orang yang lembut itu begitu. Lah bagaimana Nabi itu ya, apakah termasuk golongan orang-orang yang keras-keras begitu itu? Ternyata enggak ya. Kalau di sini pun panjenengan kira-kira ono wong tiba-tiba mlebu langsung nguyui masjid apa sampean? Ketemu Pak Tris langsung dibanting Pak Tris ya. Ya. Jadi fanaha hum an-nabiyyu. Kemudian Nabi melarang orang yang menggertak orang itu. Jarno sik. Ben dintekno sik uyune. Nah, ini. Falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dzanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Dilarang oleh Nabi. Jarno sik ben entek nguyune. Nari ngono Nabi memanggil orang itu, Mas. Saya gak ngerti ta iki nek masjid iki. Ya. Kemudian Nabi menyuruh orang itu mengambil air satu timba terus digerujukno nang nggone air di tempat yang dipipisi tadi sudah suci. Nah, dari hadis ini kita bisa belajar bahwa
pipisnya orang manusia itu najis. Pipisnya orang itu najis. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Yaitu tadi, langsung digambior sampai hilang ainun najasahnya. Sampai hilang ainun najasah itu bentuk najisnya. Bentuk itu meliputi baunya, rasanya, dan ya bentuknya itu. Sampai hilang, digambior air, di bau mana gano, aman sudah. Kalau zamannya Nabi, di pasir itu enak, bior langsung ngeresep, habis. Tapi kalau di sini, ya sampai dihilangkan dulu ainun najasah tadi. Bentuknya, rasanya, baunya hilang, baru digambior dengan air yang suci, sudah suci. Loh Pak, iku bekasi, wis mari, karena sudah habis. Terus yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, nah ini. Sekitar tahun berapa ya, 94 atau tahun berapa itu? Tahun ya 95 atau 97 lah, saat saya kuliah riyen. Iku enten ustad daerah pundi mriki niki, Tambak Sumur ta pundi niku. Niku Ustad Mahrus, Muhammad Mahrus. Itu ngajinya itu di Mekah, ngajinya di Madinah. Mendapatkan hadis-hadis tentang seperti ini, bagaimana masjidnya Nabi itu. Masjidnya Nabi itu ya tidak pakai keramik, tidak pakai apa niki kambal begini ini. Oh, berarti langsung ketika dia pulang dari Mekah sana mempraktekkan. Musola yang ada di rumahnya itu langsung dicongkeli kabeh apa nih? Keramik-keramik gitu. Ini bagian daripada bid'ah ini. Kenapa? Karena sholatnya Nabi itu beralaskan langsung di bumi. Ya harus langsung kita menginjak di bumi. Itu nate pada zaman kula kuliah enten di daerah mriki. Duka saniki kabare tos pundi ustadznya. Jadi begitu. Nah, yang berikutnya pelajaran bagi kita hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa Nabi itu mengedepankan ini mengedepankan toleransinya tinggi juga, toleransinya tinggi sekali. Ya. Pun, coba, wong pas nguyu, mari ngono disentak ngono kira-kira nguyune mandek apa kira-kira ya. Langsung cek. Ya. Lah nek seperti itu, nek ditakokno dokter bahaya itu. Bahaya itu. Iso-iso kena prostat gara-gara enak-enak nguyuh diempet ini ya. Iso-iso kena prostat. Jadi Nabi itu lebih mengedepankan biar orang itu sehat, diteruskan saja. Padahal kalau kita dengan semangat keagamaan kita, ini pelecehan harus diginikan. Nabi itu sangat manusiawi sekali. Ya. Kita diajari Nabi harus sangat manusiawi sekali. Ya. Bahkan agamanya itu bisa diatur itu bisa diatur. Najis itu enggak mungkin orang setelah bibis mari ngono gara-gara tak sentak mari ngono jadi tidak najis, ya enggak juga. Udah, yang kenyataan seperti itu biar jalan dulu, mari ngono ayo diramut. Ya, kenyataan terus diramut, terus kemudian diberitahu bahwa ini masjid. Jadi, sabari Nabi koyo ngono. Sabari Nabi koyo. Nek siwalan wis mestine ilang wong iku mau. Mene ojo sampai kon rene maneh kon ya. Ojo sampai rene maneh. Tak foto, tak viralno kon ya. Biar kamu tidak kesini lagi. Ojo maneh ngono ya. Lah wong nek nggone pundi niki Jambangan niku ana wong sing ngelarang-ngelarang napa terbangan nek nggone masjid ngene viral se-Indonesia ya. Viral se-Indonesia. Apa maneh nguyuhi masjid ya. Apa maneh nguyuhi masjid. Ya. Tapi Nabi sangat manusiawi sekali. Sangat manusiawi sekali. Beliau yang punya agama ya. Beliau yang mendapatkan amanah untuk menyebarkan agama, manusiawi sekali. Ya. Agamanya sampai ya begini caranya, ya. Tidak boleh mengalahkan
kemanusiaan itu karena ego ya, tidak boleh. Tapi tetap diluruskan. Agama itu diluruskan juga, kehidupan sosial juga harus diluruskan. Sehingga tidak menghukum orang itu, diajari. Ojo-ojo wong itu gak ngerti. Sehingga mengajarkan kepada kita harus tahu konteksnya. Konteksnya, kenapa orang itu mengencingi masjid itu. Bisa jadi orang itu tidak tahu. Bisa jadi orang itu melecehkan. Beda lagi nanti. Jadi kita harus mendudukkan permasalahan itu sehingga Nabi memanggil orang itu, kemudian Mas, cara menyucikannya seperti ini, ayo sucikan, digambior, wis mari. Dinasehati Nabi mungkin setelah itu, tapi tidak ada cerita di sini, dinasehati Nabi. Jadi kita kalau mendapati seperti itu, ya wis gak apa-apa lah, ono sing model Umar ngono iku, kuwereng ngono. Itu bagian daripada kenyataan. Ono sing kuwereng. Ya, tak miri kudu sing rada niku napa niki halus. Wis engko tak urusane, tenang. Nah, ono sing manggil, ono sing ngajari. Tapi nek kabeh halus kabeh ngene iku kira-kira ya bahaya juga ya, bahaya juga. Wong-wong saiki kok ya dihalus-halusan ngene ya iso-iso dilecehkan. Sehingga apa? Ada yang keras, biarin dengan kekerasannya, tapi di balik itu kita harus meluruskan kembali biar tidak orang itu tidak tidak kapok ya. Contoh nang masjid. Arek cilik-cilik dilarang nang masjid soalnya rame. Jangan sampai begitu. Kita harus merahmati mereka biar mereka itu bisa merasakan naungan kita, biar mereka nyaman di masjid. Tapi yo tetap diiling nih, ojo rame. Itu. Jadi kita harus bisa menempatkan di tengah-tengah, yo gak keras, yo juga tidak lembut-lembut banget, tapi bisa memberikan pembelajaran kepada orang. Bon, iki mriku mawon. Ada 3 materi tadi. Yang pertama najisnya anjing, yang kedua kucing, jilatannya kucing itu aman dari najis, yang ketiga najisnya manusia, yaitu pipisnya manusia. Enten pertanyaan? Nggih. Anjing pelacak. Nggih. Anjing pelacak. Enggak ditangletaken apa nih? Najis sih. Nah, nggih. Ya namanya anjing pelacak, ono anjing ngopo? Anjing cantik, enten anjing cantik sing cuwilik niku lucu, imut-imut ngoten nggih ya. Sami. Spesies anjing ya, namanya spesies anjing semuanya najis. Anjing pelacak itu salah satu dari dibolehkannya kita memelihara anjing itu, satu untuk menjaga rumah, yang kedua untuk sebagai anjing pelacak, tetapi tidak menghilangkan hukum kenajisan daripada anjing itu. Ya, hanya bisa digunakan anjing itu untuk membantu kita dalam itu tadi melacak ataupun menjaga rumah. Tetap najis Pak, tetap najis. Wah kan, ini kue Pak enten manfaatnya. Ya memang ada manfaatnya, tapi kenajisannya tidak bisa dihilangkan karena fungsinya itu. Enten malih anjing. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang kita ini kan hidup di Indonesia ya, hidup di Indonesia yang heterogen. Ya mungkin bisa jadi orang itu bukan muslim juga kan gitu ya, bisa jadi bukan muslim Pak Iku Pak, ya sudah, kalau muslim mestinya ngerti tentang najis dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau orang tersebut jualan kue ya, apa kano wong jualan liyane kan. Lebih baik kita mengamankan diri kita dulu, mengamankan diri kita. Contoh malih. Panjenengan teng warung, teng toko, teng niki lah, rumah makan. Di rumah makan itu ada ini masakan babi ya. Ada masakan babi. Kita tahu babi itu termasuk
napa? Haram nggih. Lho Pak, aku gak tuku babine kok Pak. Aku tuku napa sing liyane kok Pak. Lho, nek memang goreng babi kan iso-iso wadahi cabete babi dan sebagainya. Untuk lebih kita ini apa namanya? Menghilangkan was-was dan juga terkontaminasi, tercampur dengan itu tadi. Ya mending golek liyane warung sik wake kok. Terus ini kias saja. Ya, sama dengan itu tadi. Hadirin kalau memang orang yang memberi makan kita itu dia tahu misalkan takmir masjid duwe anjing gitu kan ngerti mesti takmir masjid. Ngerti carane oh ini najis ninda, lah itu mesti aman, tahu lah. Tapi kalau memang orang itu tidak tahu tentang kenajisannya, kalau panjenengan kemudian khawatir kena najisnya tadi itu, ya lebih baik kita hati-hati. Kalau memang dia jualan, masuk kan wong dodol liyane kan gitu. Terus yang berikutnya, Pak, kita diberi masakan dari orang itu ya Pak. Stop, ojo nang omahku. Malah koyok ngene mau, koyok Nabi ku mau, mosok Nabi stop kan enggak. Ya tetap kita harus saling menghormati orang. Bagaimana nek panjenengan ngekeki wong terus mari ngono sampean dilar, ojo ngekeki aku. Ya apa rasane? Sakit. Sakit hatiku ya. Wis diterima ae terus kemudian monggo diatur ya apa. Dikekno wong liya, Pak. Padha ae karo sampean wis gak yakin kok ngekekno wong liya ya sudah diatur saja ya. Nah, itu saja. Ngoten nggih. Jadi monggo napa niki kita belajar dari hal liyane Nabi wau. Apa yang dilakukan Nabi ketika harus bertindak terhadap orang lain, ya, terhadap orang lain. Tetap Nabi itu menjaga perasaan orang. Nabi itu tetap menjaga perasaan orang. Tetapi bukan menjaga perasaan orang terus kemudian dibenong ngono mboten. Nabi tetap memanggil orang itu, menasihati orang itu, mengarahkan orang itu. Ya, kalau memang bisa. Dan arahan Nabi itu gak kasar ngono, wih kono enggak, Nabi enggak kasar sekali. Mengingatkan orang itu halus sekali. Nabi itu mengingatkannya halus sekali. Sehingga orang itu tidak terasa sakit hatinya enggak ya. Nah, kita saja yang tidak Nabi mengingatkan orang kok kasarnya seperti itu. Apa kon luwe apik timbang Nabi? Apa kowe luwe pinter tinimbang Nabi kan enggak juga. Harus halus, ya, harus halus. Ngeten malih. Nggih. Sami dideh, sami. Dideh. Nah, setelah ini ada hadis tentang darah yang haram. Dideh itu bagian daripada makanan yang haram karena dideh itu bahannya dari darah, dari darah. Mbok nek enten tiyang atus ngaten niku nek iso dielingno. Yuk dideh iku haram. Ya nek biyen gak ono panganan. Biyen kan gak ono panganan, ngono-ngono iku lho dipangan. Lho apa sih dideh dipangan? Biyen iku karena kurang makanan. Biyen iku manganan opo dipangan biyen. Saiki wis kakean panganan kok sik mangan dideh. Dracula ta? Ya diingatkan. Terus kemudian kalau memang tidak bisa diingatkan, ya singkat ini tuku kuno. Iku dideh, kuno dideh. Ya. Bagian dari gorengnya kan nok kuno, terus mari ngono goreng napa malih? Goreng napa? Uti-uti ono kuno kan tercampur dengan bekasnya dideh. Najis kan di darah itu najis. Lah najis itu haram, ya. Sehingga kalau sudah tercampur dengan perkara yang suci, najisnya itu maka yang suci jadi najis. Lah terus yang uti-uti sing digoreng kono ya najis pisan karena posisinya najis. Ya ojo tuku kono. Tapi kalau bisa diingatkan, ya diingatkan. Saudara kita, ya diingatkan. Tapi sing alon-alon, sing hati-hati, untuk sampai menyinggung perasaan orang. Nabi koyo ngono, ya hati-hati. Pun, nggih, awan pun iki, pun awan. Nggih, jenenge terlanjur gak ro hukume, ya. Terlanjur gak ro iku gak ono hukume wis dianggep ae. Tapi mari ngene selesai, ndak boleh lagi. Nggih, pun mugi-mugi manfaat.